Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa channel YouTube Dani Kurnianto. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk melanjutkan materi terkait dengan bahasan pengelolaan jurnal online berbasis OJS 3. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan materi terkait dengan pengaturan setting website untuk menu appearance atau tampilan websitenya. Di kesempatan kali ini saya coba untuk meneruskan materi terkait dengan pengaturan setting website pada menu setup ya. Untuk menu setup yang menurut saya yang paling penting ini adalah nanti pengaturan terkait dengan navigation dan mungkin ya, announcement ya atau pengumuman ya. Untuk yang lain-lain mungkin nanti bisa kita lihat ya, ini hanya sekedar mengisi informasi yang ada di menu setup ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja menuju ke demo pengaturannya. Baik, kita mulai untuk demo pengaturan setting website pada menu setup ya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan di video yang lalu ya, bahwa untuk demo ini saya menggunakan OJS yang saya install di localhost, sehingga saya perlu menjalankan software XM ya, yang mana nanti akan kita aktifkan atau running Apache untuk server lokal dan MySQL untuk database. Ini sudah saya jalankan, sudah running ya untuk Apache dan MySQL. Kemudian kita buka browser menggunakan Chrome ya, saya menggunakan Chrome. Kemudian kita panggil alamat instalasi OJS 3 yang sudah saya install di laptop saya. Kita panggil localhost ini OJS 330.1.1 ini versinya ya, yang versi yang saya install adalah 330.1.1 ya. Tinggal kita klik, maka browser akan menuju ke alamat jurnal yang sudah saya install ya, yaitu jurnal JMP ya. Sehingga di sini alamatnya adalah localhost/OJS 330.1/index.php/jmp. Ini pengaturan jurnal yang sebelumnya juga kita bahas ya. Ini tampilannya. Kemudian untuk kita menuju ke pengaturan setting website pada menu setup, maka kita perlu login dulu ya. Sebelumnya saya sudah register ya, meregistrasikan, sehingga saya langsung login. Saya login menggunakan akun jurnal administrator, atau bisa juga kalau melakukan ini juga bisa menggunakan akun jurnal manager. Cuma di sini saya menggunakan akun administrator. Oke. Salah satu ciri kalau kita menggunakan akun administrator adalah ada tambahan menu di sini administration. Ini khusus untuk akun administrator. Untuk akun-akun yang lain ya, role-role yang lain ya, editor, jurnal manager, ini tidak ada administration. Oke. Yang akan kita bahas adalah setting website ya. Setting website, di bagian setting website di setup ya. Untuk appearance ya, appearance itu kemarin sudah kita bahas ya, term setup dan advance. Sekarang kita masuk ke bagian menu setup pada setting website. Di sini ada 7 pengaturan atau isian. Nanti khusus untuk pertemuan hari ini, video kali ini, kita akan membahas mencukupkan pada 3 poin: information, language, dan navigation. Oke, bagian information dulu. Di sini untuk informasi ini adalah kalau kita lihat ini brief description, deskripsi singkat ya, dari jurnal untuk librarian atau pustakawan, kemudian author dan readers ya, atau untuk penulis dan pembaca seperti itu. Sehingga di sini kita perlu mengisi pada 3 kolom ya, untuk for readers ya, untuk pembaca, for authors penulis, kemudian for librarians untuk pustakawan. Secara default sebenarnya ini sudah ada isiannya ya, isiannya. Tentunya ini dalam bahasa Inggris ya, karena defaultnya saya pilih untuk settingan bahasa di sini menggunakan bahasa Inggris.
intinya bahwa tadi kita memberikan deskripsi singkat terkait dengan jurnal untuk ketiga pihak ini. Jika ada informasi yang sekiranya belum ada pada informasi yang diberikan secara default oleh OJS, ya kita bisa tambahkan di paragraf selanjutnya, misalkan kita tambahkan bla 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 di sini ya. Silakan. Tapi sekiranya informasi yang sudah dibuatkan oleh OJS secara default sudah mencukupi ya tetapkan aja sini seperti ini aja, nggak apa-apa, nggak usah diubah seperti itu ya, nggak usah diubah. Ya, intinya di sini untuk leader ya, bahwa kita dorong untuk leader untuk melakukan registrasi atau pendaftaran layanan pemberitahuan penerbitan ya terhadap jurnal ini, itu dengan melakukan register atau registrasi di link register, sehingga pada saat ada isu baru yang terbit di jurnal tersebut, maka si reader ini akan diberi informasi lewat email ya, oleh jurnal seperti itu. Kemudian juga untuk authors ya, di sini juga jika author ini tertarik untuk melakukan pengiriman artikel ke jurnal kita, maka di sini kita rekomendasikan ya untuk membaca dulu yang terkait dengan ketua jurnal ya. Kemudian juga author guidelines ya, atau panduan untuk penulisan untuk author ya, seperti itu. Kemudian author juga perlu melakukan registrasi dulu sebelum melakukan pengiriman atau submissionnya. Tapi jika si author sudah registrasi, maka langsung klik login saja untuk masuk ke dashboard author untuk pengiriman artikel atau submission. Nah, ini untuk librarian ya. Untuk yang author misalkan masih ada yang informasi yang kurang, ya silakan tambahkan juga di bawahnya, sama dengan yang tadi. Untuk pustakawan, librarians ya, ini informasi terkait dengan himbauan ya untuk librarian untuk menuliskan mendaftar jurnal tersebut di daftar jurnal elektronik di perpustakaannya, perpustakaan mereka seperti itu. Kalau ada informasi tambahan lagi untuk pustakawan ya silakan tambahkan di sini. Kalau misalkan sudah ada perubahan atau tambahan atau pengulangan di sini, kita tinggal klik save untuk menyimpan seperti itu. Nah, ini untuk yang information ini cukup hanya untuk mengisi kolom untuk informasi readers ya, authors dan librarians. Kemudian untuk language ya, untuk bahasa, ini di OJS yang saya install ini kebetulan ada dua bahasa yang saya klik pada saat penginstalan OJS. Kalau pada saat kita penginstalan kita centang lebih dari 2 atau lebih dari 1 ya, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka di sini tentunya akan muncul banyak bahasa. Nah, saya jadikan defaultnya bahasa Inggris karena setelah saya coba menggunakan default bahasa Indonesia, ternyata ada beberapa menu atau form dan sebagainya ya ketika jalan itu yang error ya, belum istilahnya mengcover seluruh bahasa Indonesia yang ada di setiap prosesnya gitu. Ada errornya seperti itu. Saya masih temui seperti itu. Sehingga lebih amannya sih saran saya defaultnya menggunakan bahasa Inggris saja. Navigation ya, ini adalah navigasi. Ini nanti kita akan bahas sampai di sini dulu ya, karena di sini nanti ada sedikit pembahasan yang lebih panjang di navigation. Kemudian untuk video-video selanjutnya kita akan bahas announcement, pengumuman, list, privacy statements, date and times. Oke, untuk navigation ini ada dua menu ya, user navigation dan primary navigation. Kalau kita mau lihat letaknya di mana sih primary sama user navigation? Kalau user navigation secara default itu letaknya di pojok kanan atas di sini. Nah, di sini adalah user navigation. Kalau primary ini adalah letaknya di menu header di sini, ya, di atas current, archive, bot dan sebagainya. Ya. Kebetulan di sini karena saya sudah login ya, sehingga tampilannya ya terkait dengan dashboard akun usernya ya, dashboard, view profile dan sebagainya. Kalau kita logout, nah di sini ada link register dan login. Oke, kita masuk dulu langsung.
Ya, kira-kira itu ya untuk letak dari user navigation ini ada di sini ya, navigasi user di sini, navigasi utama ini adalah di menu header. Kadang-kadang kita ingin memindahkan ini ya, memindahkan navigasi user untuk berada di menu header seperti ini. Ini bisa kita lakukan. Ya. Tapi itu menurut ini sebenarnya menurut kesukaan dari teman-teman sendiri ya, para pemirsa. Apakah memang dia sukanya memang user ditaruh di pojok kanan atas menunya atau digabungkan dengan menu header atau primary navigation-nya. Kalau mau dipindahkan bisa, caranya kita lihat. Pertama berarti kita harus memindahkan atau kita buka dulu ya user navigation-nya. Sini kan assign menu items itu ada register, login dan akun usernya. Kita perlu digeser dulu ya ke unsign, ke unsign. Kita geser ke kanan semuanya supaya item-item ini berarti sudah tidak ada di user navigation. Kita save dulu ya. Setelah kita geser ke kanan, kita pindahkan ke unsign, maka otomatis ini hilang sebenarnya. Kalau kita refresh, hilang menu usernya, hilang karena belum kita pindahkan ke sini. Oke. Sekarang untuk memindahkan menu item tadi ya, primary navigation, berarti kita buka dashboard primary navigation. Sini muncul item-item itu sudah di-assign di dalam menu primary navigation. Tinggal kita drag drop untuk menu tadi register, login dan akun usernya. Oke, untuk register kita geser dulu ke kiri. Kemudian letakkan di menjorok ke kiri, jangan ke kanan. Karena kalau ke kanan ya itu berarti kalau misalkan di sini kanan, berarti ini nanti register masuk ke menu about. Jadi ini yang menjorok kanan adalah sub menu dari menu yang sebelah kirinya. Login juga sama di bawah register ya, kita letakkan di bawah register di sini. Kemudian akun usernya kita letakkan di bawah. Baru kemudian di bawah akun user ini kan ada tadi dashboard, berarti ini diletakkan pada posisi yang menjorok kanan dari akun user ini. Ini digeser dulu. Nah ini muncul. Oh iya, oke. Berarti dashboard ini, item dashboard ini ya, itu muncul di dalam menu akun usernya, user admin. Kemudian view profile juga sama, masuk ke akun user user admin ya. Kemudian juga administrationnya juga sama, kemudian logotnya juga sama. Oke, setelah kita pindahkan ke primary navigation menu ya, register, login dan juga admin, kita save. Oke, coba kita lihat tampilan. Nah, di sini pindah ke sini. Kalau kita logout, maka di sini akan muncul link register dan login ya, di primary navigation menu atau di menu header, bukan di pojok kanan atas. Oke, kita kembali lagi ya. Kemudian setelah kita menggeser tadi ya register, login dan sebagainya di user navigation menjadi primary navigation, kemudian kita juga akan menambahkan menu di bagian item menu di bagian primary, yaitu home ya. Karena di sini kan ada home ya. Karena sebenarnya home ya, navigasi home di sini ketika kita buka halaman seperti ini. Cuma ada kadang-kala kalau kita membuat static page ya, seperti ini, static page itu kadang-kala tidak ada navigasinya ya, sehingga ketika kita mau balik lagi ya kita mau nggak mau ya back seperti itu. Ini kurang efektif ya. Kalau misalnya di sini ada home kan tinggal klik home. Nah ini yang nanti akan kita buat.
menambahkan home di bagian primary navigation. Caranya gimana? Caranya adalah kita di sini cek dulu navigation menu itemnya belum ada home. Ini secara defaultnya belum ada. Kita tambahkan itemnya. Judulnya home. Kita judulnya ambil home. Home. Kemudian tipenya ini banyak tipe ya. Ada custom page, remote URL, bot, tutorial dan sebagainya. Kira-kira yang mana? Ketika kita klik home, maka akan lari ke halaman awal dari homepage. Yang cocok adalah ini remote URL. Remote URL, maka kita isikan URL ketika kita klik home. Ini akan lari ke URL tersebut, yaitu ini localhost sampai CME ini.php selesai. Oke, setelah itu kita save. Setelah muncul di sini ya bagian akhir nih home, maka kita tinggal buka ya dashboard primary navigation. Kemudian kita pindahkan item home yang ada di unassigned menu item ya ke sebelah assigned menu item ya. Letaknya di posisi atas sendiri. Karena posisi atas sendiri itu letaknya nanti ketika di homepage itu ada di sebelah kiri sini. Setelah itu kita save. Oke, kita buka, kita refresh, maka muncul homepage ya. Kalau tadi ya kita buka static page ya. Kemudian kita mau kembali ke halaman awal homepage ya, kita tinggal klik home. Oke, maka seperti ini kembali ke home. Ya. Mungkin itu ya yang penting pada menu setup ya, yaitu information, language, and navigation. Untuk add item ya menambah item-item tadi ya, yang ingin kita tambahkan di menu navigation. Kalau add menu berarti menambahkan menu navigationnya. Cuma di sini cukup ya menu navigasinya itu ada di primary sama user sebenarnya. Cukup dua itu. Kalau mau mendapatkan lagi ya bisa sebenarnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dan Kurnianto, kemudian like dan komen, kemudian share ke teman-teman. Silakan saya menerima diskusi ya, baik mengkritik atau menanyakan jika ada sesuatu yang masih bingung. Bagi para pemirsa ingin menanyakan saya, silakan komentar di kolom komentar atau bisa mengirimkan email kepada saya. Nanti saya kasih di deskripsi videonya, ada email yang bisa teman-teman hubungi ya. Kemudian jika ada teman-teman pengelola jurnal yang baru mengenal OJS, kemudian ingin membuat website berbasis JS, silakan bisa menggunakan jasa saya atau minta bantuan saya untuk membuatkan website berbasis OJS ini. Saya akan bantu instalasi, kemudian setup dan custom seperti itu. Kemudian juga untuk training juga bisa ya, training untuk editorial proses ya, dan semacamnya ya, itu bisa silakan menghubungi saya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe channel YouTube dan Kurnianto. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.